Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di kanal YouTube GKJ Danukusuman di acara Renungan Malam. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji namanya dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam GKJ Danukusuman. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah menjaga memelihara kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar firman Tuhan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami renungkan pada malam hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan malam pada hari ini saya beri tema perjumpaan yang mendatangkan pertobatan.
Kita akan membuka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah tentang Zakeus ini dari masa kita masih sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kita dewasa. Kita sering sekali mendengar kisah tentang Zakeus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Zakeus ini adalah seorang yang bekerja sebagai penarik pajak. Dia bekerja pemerintahan Romawi. Jadi terkadang Zakeus ini menarik pajak lebih dari yang seharusnya, sehingga banyak orang yang membencinya. Karena terkadang Zakeus ini juga semena-mena gitu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini ada beberapa hal, poin-poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ketika Zakeus ini memiliki keinginan besar untuk melihat Yesus secara langsung saat berkunjung ke kota Yeriko. Jadi ada keinginan besar ketika Zakeus ini mendengar bahwa seorang rabi yang terkenal berkunjung ke kota Yeriko dan dia ingin sekali berjumpa secara langsung dengan Yesus. Tapi karena keterbatasan fisiknya, dia pendek, dia tidak kehilangan akal. Dia mendahului orang-orang itu dan akhirnya memanjat pohon ara supaya dapat melihat Yesus seperti apakah Yesus itu secara langsung gitu ya. Kemudian dengan keinginan besar dan tidak ada rasa takut, Zakeus naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Dari penjelasan ayat ini kita bisa lihat di ayat yang 4 ini dapat kita pelajari bahwa Zakeus mengajari kita untuk memiliki keinginan yang besar, keinginan rasa ingin berjumpa dengan Yesus, keinginan untuk melihat Yesus secara langsung. Dan jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Zakeus ini mengajari kita, anak-anak Tuhan, supaya kita ini memiliki keinginan untuk dapat berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jadi melalui ayat yang keempat ini, dari apa yang sudah kita pelajari ini, ya dari Zakeus ini kita bisa belajar bahwa kita harus memiliki keinginan untuk dapat berjumpa secara langsung dengan Yesus. Lah bagaimana caranya?
bagaimana kita bisa melihat Yesus? Yang pertama, ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Pertama, bisa dengan kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa secara pribadi untuk datang kepada Tuhan. Kita sujud, mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa belajar firman Tuhan. Kita membuka Alkitab, kita mempelajarinya, dan kita memahami kehendak Tuhan di dalam Alkitab ini seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian kita bersekutu. Bersekutu bisa datang ke gereja atau mengikuti PA-PA di blog atau mengikuti PA secara online atau persekutuan secara online. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang poin penting adalah kita memiliki kerinduan, keinginan yang kuat untuk dapat berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat Zakeus berada di atas pohon dengan keinginan supaya dapat melihat Yesus, dan akhirnya Yesus dapat melihat Zakeus yang berada di atas pohon dan menyapanya. Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Tuhan Yesus menyapa Zakeus. Dari ayat yang kelima ini ada poin-poin yang dapat kita pelajari, yaitu saat kita memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sama seperti Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus secara langsung, pasti Tuhan juga akan menghampiri kita. Sama seperti Tuhan melihat Zakeus di atas pohon dan menyapanya. Jadi dari ayat 5 ini kita harus memiliki keyakinan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga pasti akan hadir, datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita bersungguh-sungguh untuk hadir dalam pergumulan kita atau persekutuan kita dengan Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu juga akan menghampiri kita. Sehingga terkadang Tuhan itu juga bisa datang melalui hal-hal yang lain. Jadi memiliki caranya sendiri untuk dapat menyapa kita begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terkadang saat kita berdoa itu rasanya seperti kita ini ngobrol dengan Tuhan. Saat kita memiliki keluh kesah, kita sampaikan dalam doa itu, terkadang dalam hati kita ini seperti Tuhan ini berada dekat, seperti di samping kita. Terus ketika kita sedang ada masalah, ketika kita ada persoalan, terkadang Tuhan mengirim orang lain atau saudara atau sahabat untuk menolong kita. Terus mungkin ketika kita berada di pergumulan yang berat, memiliki kebimbangan, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun hidup kita supaya hidup kita ini tetap berjalan di mana semestinya. Gitu. Jadi terkadang ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan menghampiri kita. Sama seperti kisah Zakeus di ayat yang kelima ini. Jadi kita harus percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pun akan menghampiri kita dengan caranya yang unik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk poin yang ketiga,
ketika Tuhan Yesus menyapa Zakeus di atas pohon dan dia ingin menyampaikan bahwa Zakeus, aku ingin datang ke rumahmu. Sungguh sesuatu di luar dugaan. Jadi Zakeus sungguh merasakan sukacita yang luar biasa. Bagaimana seorang guru besar ini mau datang ke rumah saya, rumah Zakeus yang notabene adalah seorang yang berdosa. Jadi poin yang ketiga adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan ingin datang ke rumah Zakeus, ini banyak orang yang ngerasani atau mencemooh gitu ya. Tuhan Yesus sih gimana tuh wong seorang rabi kok malah datang ke rumah orang yang berdosa, malah datang ke seorang pemungut cukai, tukang penarik pajak, kok mau-maunya ke rumah orang berdosa seperti itu. Tetapi perlu kita renungkan jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu dari ayat yang bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-7 ini perlu kita renungkan bahwa Tuhan ini tidak melihat secara fisik, tapi Tuhan melihat hati. Bagaimana ketulusan hati Zakeus saat menerima Yesus. Jadi meskipun pada saat itu banyak yang mencemooh, banyak yang ngerasani seperti itu nggih. Tetapi tetap Tuhan melihat hati Zakeus. Ada sesuatu di hati Zakeus sehingga Tuhan Yesus mau untuk menghampiri Zakeus dan mau berkunjung ke rumahnya. Jadi jika kita memiliki hati yang tulus sama seperti Zakeus untuk mau datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga akan menyapa kita, menghampiri kita. Jadi mari kita belajar dari Zakeus. Ketika Zakeus ini melihat Yesus dan Yesus menyapanya, dan meskipun banyak orang mencemooh, tapi Zakeus percaya bahwa Tuhan akan mengasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang keempat adalah ketika Zakeus ini, begitu Zakeus ini bertemu dengan Yesus dan Yesus mau datang ke rumahnya, dia mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya. Zakeus mau bertobat. Zakeus menerima Yesus dengan kesungguhan hatinya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini Zakeus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Perubahan hidup Zakeus yang bisa kita pelajari. Dulu Zakeus ini menarik pajak lebih dari yang semestinya, berbuat seenaknya sendiri, tidak peduli dengan orang miskin. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, ada perubahan besar dalam hidup Zakeus. Ini poin penting bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi melalui Zakeus ini kita diajarkan untuk ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus dengan kesungguhan hati, maka kita harus bertobat. Kita harus
meninggalkan hidup kita yang lama. Harus ada perubahan hidup dalam hidup kita. Mungkin dulu hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sering berbuat jahat, atau berbuat curang, semena-mena terhadap sesama. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari ketika saat ini kita belajar dari ayat ini, kita benar-benar berubah. Kita benar-benar belajar dari Zakheus. Zakheus seorang yang berdosa, mau berbalik 180 derajat untuk berubah, mau menerima Yesus, mau menanggalkan kehidupan yang lama. Begitu pula dengan kita. Mari kita belajar untuk berubah, meskipun itu terkadang memang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi setidaknya kita berusaha dengan kesungguhan hati kita. Kita mau berubah, meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar untuk mau merubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Itu poin yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan untuk poin yang terakhir, poin yang kelima, Zakheus diterima oleh Yesus dan diselamatkan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari perjumpaan Zakheus dengan Yesus, Yesus melihat hati Zakheus. Yesus tahu bahwa Zakheus ini mau berubah. Tuhan tahu bahwa Zakheus ini memiliki keinginan yang tulus untuk berubah dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik. Jadi poin yang kelima ini, ketika Zakheus diterima dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, begitu juga dengan kita. Ketika kita mau berserah, kita mau menerima dengan kesungguhan hati kita, tentu saja Tuhan juga akan menerima kita dan memberikan kepada kita keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kelima poin di atas, mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita tanamkan dalam hati kita. Ketika kita mau menerima Yesus dengan kesungguhan hati kita, berarti ada poin-poin yang harus kita lalui. Pertama, kita harus memiliki kerinduan secara pribadi untuk berjumpa dengan Tuhan. Kemudian kita menyerahkan hati kita dengan tulus kepada Tuhan. Kita mau bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, meninggalkan kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang lebih baik. Jadi dari kisah Zakheus ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana seorang Zakheus ini mau berubah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berubah melalui kisah Zakheus ini, meninggalkan kehidupan kita yang lama untuk memperoleh kehidupan yang baru, sehingga keselamatan yang dari Tuhan ada pada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan malam hari ini. Mari kita bersama-sama tutup renungan malam pada hari ini dengan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga firman ini menjadi renungan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus belajar dari kisah Zakheus ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada pertobatan di sana. Ketika Zakheus melihat Yesus secara langsung,
Zakheus menerima Tuhan Yesus dan Zakheus mau meninggalkan kehidupan lamanya untuk kehidupan yang baru yang lebih baik, sehingga keselamatan yang dari Tuhan menyertai Zakheus. Begitu pula dengan kami ya Tuhan, ajar kami untuk mau memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah Roh Kudus yang dari Tuhan menuntun kehidupan kami, sehingga keselamatan yang dari Tuhan ini ada pada kami. Demikian Tuhan seluruh doa kami. Jikalau dalam kehidupan kami sering mendukakan Engkau, sering melakukan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam GKJ Danau Kusuman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.